udah. Oke, selamat malam. Nah, kita lagi ada di luar nih, lagi di luar. Ya, tempatnya agak lumayan ya. Jadi dari ujung sana sampai ke ujung sana tuh kebetulan rumah kosong. Nah, di sini memang ya dibilang agak-agak serem tanda kutip ya, ya lumayan juga sih gitu kan. Tinggal daerah sini sudah ada lebih dari 15 tahun. Tapi ya gitu deh gitu. Tapi gimana ya, sekarang kita membahas tentang hal-hal yang dianggap horor dan mistis tanda kutip ya, karena memang indigo itu identik ke arah yang seperti itu. Tapi di sini kita akan meluruskan apa sih indigo itu sebenarnya, apakah selalu berhubungan dengan yang di atas ini atau yang di situ atau yang di sebelah sana ya. Kebetulan di daerah sini juga dikenal agak gimana gitu. Tapi syukur puji Tuhan aku nggak pernah lihat, nggak pernah yang aneh-aneh dan nggak mau lihat gitu ya. Paling kalau cuma lewat-lewat numpang lihat doang sih itu biasa gitu kan. Nah terus jangan kayak gitu deh, merinding mama juga nih. Terus ya, ada lah cerita-cerita yang seperti horor. Udah ada yang kepo. Oke ya, selamat malam. Tadi kita untuk pembukaan memang keluar dulu ke lokasi yang dikenal, yaitu dari zaman dulu memang dari 2000. Aku di sini tahun 2003 di sini rumah ini, tapi tahu daerah sini itu dari tahun 96 ya. Jadi agak ngerti ya tempat-tempat yang gimana ya. Nah terus tadi sengaja jalan ke sana untuk entering ya, karena istilahnya mau nggak mau juga nggak bisa lihat, tapi lebih dalam lagi gitu kan. Oke, tadi sengaja kita ke sana dulu untuk pembukaan opening. I just want to show you about indigo in this country. Oke, Laura tadi ke sana gimana? Ya awalnya sih biasa aja, cuman mungkin karena ngebahas soal di sini tuh daerahnya yang agak gitu, di sini tuh juga sama agak gitu. Nah jadinya apalagi kan waktu itu kan posisinya tempat itu gelap semua, lampu mati semua, nggak ada. Ya aktif lah, ngeliat lah, di belakang kita ada yang berdiri nongol kepo ngeliat kayak apaan sih, ada apaan sih kayak gitu. Ya mungkin dia keponya juga karena kitanya ngebahas kayak soal yang gitu, makanya dia jadi keluar itu. Tinggi gede tadi bayangan cowok di jendela atas kan? Iya. Memang itu ada. Jadi pas makanya waktu pas lagi bikin opening tadi, aku kan ngeliat ke belakang terus siapa tuh ngeliat lagi begini, ngeliat lagi depan pintu gak ada sih, gue bilang kayak gitu. Cuman yang mau dibikin apa ya, dipikir logika ya udah nggak bisa dilogikain kayak begitu mah, udah berarti jadi nanti aku jelaskan lah tentang indigo yang hal gitu sama yang indigo yang istilahnya, jadi ada beda-beda jenis lah, tapi di sini istilahnya it's not about the things ya, tapi about something bigger than that things. Oke. Nggak cuma sebatas sosok ngeliat gitu-gitu aja, enggak. Tapi memang ada yang memang ranah yang bisa melihat sosok tersebut, ada juga yang dari pendengaran. Itu semua tergantung dari panca inderanya mana yang lebih dominan dan lebih aktif. Bahas yang tadi ya. Oke, karena aku sebagai penghuni lama di sini gitu kan. Jadi pada saat itu dan dari dulu memang di daerah sini memang terkenal aja. terkenal dia yang tahu bukan orang-orang penghuninya sini sih, tapi banyak yang pada kerja ya, sering bolak-balik malam. Kebetulan aku juga sering. Kenapa dek? Apa? Jangan bikin kaget dong, kan ini bocah juga kadang suka nakutin. Kamu ngeliat ke situ ada apa? Lihat pajangan doang. Jadi kan istilahnya ya ada lah. Kalau ngomong soal hantu-hantuan, nah aku juga ada sih sebenarnya cerita yang di daerah-daerah rumahku sini. Dan itu bukan cuman aku pribadi gitu kan, yang melihat ya. Aku sih melihat nyata sih nggak terlalu sering gitu kan, hanya sambil lewat ya. Contohnya mau turun ke bawah ngeliat ada anak perempuan duduk ya, padahal aku pikir kan susterku atau apa gitu kan. Pas turun di bawah ternyata susterku lagi di depan lagi ngobrol, yang berarti bukan. Cuman ya istilahnya
ya karena ngeliatnya biasa sambil lalu aja. Nah kalau tadi sih sebenarnya waktu baru nyampe situ aja suasananya udah gimana gitu ya, jadi Oh, udah udah kayak ngerasa ada yang ngeliatin aja dari situ. Padahal kita mah- jalan aja. padahal mah nggak jauh-jauh dari rumah. Oh, cuma beda berapa rumah doang dari rumah. Tapi memang entah kenapa rumahku untuk sebelah kanan itu memang kosong, jadi ada 8 rumah tuh kosong semua. Deretan belakang. Iya. Kebayang kan dari ujung taman sampai ke situ kosong semua. Dan di taman ujung sana memang katanya ada tante apalah kalau bahasa anak-anak bilang ya, tapi ya istilahnya entah kenapa taman itu selalu kosong gitu kan. Jadi ya kapan-kapan kita jalan-jalan, kita pernah muter-muter tuh, waktu itu pernah muter sama Desi juga, sengaja muter jadi pengen uka-uka atau gimana gitu ya. Dan memang sensasinya memang ada, cuma kalau muter-muter jarang kan, lokasi ini sepi ya, karena perumahan klaster yang penghuninya itu jam-jam 8 udah pada di dalam rumah. Kalau yang perumahan biasa, yang rumah tangga biasa, jam 8 di dalam rumah. Kalau yang anak-anak kos-kosan gitu, mereka pulang tengah malam, jam 1, jam 2 gitu. Ya jadi sebenarnya ya bayang sih kalau sepi sih, wajar gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke istilah indigo ya. Ini yang dibahasnya tentang ranah indigo. Kita mulai dari indigo yang pada umumnya kita tahu, di mana indigo itu bisa melihat sosok. Kenapa mereka bisa melihat sosok? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Kesetanankah atau istilahnya apa mereka sejenis si sosok-sosok tersebut sehingga mereka bisa melihat? Ya, itu mesti diberi penjelasan gitu kan. Nah, kalau aku bilang itu nggak setiap saat mereka tuh bisa melihat gitu kan, nggak selalu mereka bisa melihat. Mereka bisa melihat itu pasti ada something atau ada sesuatu. Jadi kali ini yang akan aku sampaikan adalah sesi indigo indigo konvensional ya, indigo konvensional yang berhubungan dengan sosok gaib. Ya, sebenarnya kita juga mau cerita sih yang sosok gaib. Nanti Laura juga cerita. Misalnya kan dia tidur di sini nih, di ruangan yang di sini, ruangan belakang, ruangan kecil yang dikenal oleh beberapa banyak penghuni yang pernah tinggal di sini. Itu tanda kutip gitu kan. Sampai-sampai kalau mau lihat nanti kita lihat situ ya, di jendela ada tulisan-tulisan apa Allah. Kemarin malam ada yang begini nih. Suka ada Itu gitu deket wastafel. Cuman aku bodo amat. Iya. Terus juga di sini di jemuran. Nah, terus ada ceritanya. Jadi pada saat itu tuh sebelum rumah ini dibangun, ini kan kita nggak tingkat 2 begini nih. Hanya tingkat 1,5 lah. Ya kamarnya di tengah belakang itu istilahnya mbak yang tidur di situ sama susterku. Jadi hanya ada kamar kecil sama kamar mandi. Nah, malam-malam itu tuh tidur itu kira-kira mungkin udah tidur sekitar jam 2, setengah 3 gitu kan, kayak mimpi gitu. Tapi nggak mimpi, karena posisinya aku lagi ke atas ya, ke plafon gitu. Itu ada perempuan, rambutnya panjang hitam lebar gitu kan. Gitu kan. Ini matanya tuh kayak ngebegging gitu ya. Ngebegging dalam bahasa itu istilahnya, please gue pengen tinggal di sini gitu. Tapi nggak ngomong, dia hanya diam, tapi yang bicara tuh matanya gitu. Yang bicara tuh matanya. Dan aku yang tidur itu cuman liatin dia, enggak, lu nggak bisa tinggal sini, jangan. Gue nggak mau ntar anak-anak gue gimana gitu. Jadi aku nggak kasih izin gitu kan. Tapi dia terus nge-begging terus, please can I stay here ya, seperti ngomong begitulah. Jadi bahasanya simpelnya aja sih. Jadi ya aku paham tuh ngomong seperti itu gitu kan. Terus aku balik badan, balik ke posisi ngeliat menghadap ke lemari gitu kan. Sebenarnya nggak langsung ke lemari, jadi waktu bagian lemari itu ada suamiku tidur. Herannya kok suamiku tuh nggak kelihatan gitu, kayak lost gitu. Jadi dia kayak nggak ada, nggak ngalangin. Nah terus si perempuan itu nempel lagi di ini, iseng dia pasti. Perempuan itu nempel lagi di lemari gitu kan. Aku balik lagi gitu kan, madep ke tembok, dan di tembok juga dia nempel di tembok.
masih gitu kayaknya, ayo dong aku pengen tinggal di sini, boleh nggak aku tinggal, aku gak kasih. Akhirnya tutup bantal, aku tengkurap, tetap aja masih kelihatan karena nggak bisa tidur kan, pala pusing juga gitu kan. Jadi aku dalam batinku, ya udahlah tidur, boleh dong tinggal di sini, tapi lo mesti jagain gue akan jaga lo dari gangguan orang-orang yang terlihat, dan lo akan jaga gue dari mereka-mereka yang juga tidak terlihat, karena gue nggak bisa lihat musuh-musuh gue yang tidak tahu, tidak bisa melihat lah, ibaratnya tidak melihat mereka. Tapi lo yang sesama dari dimensi yang sama, lo pasti bisa lihat gitu kan. Gue nggak bisa. Nah, terus gue bisa tidur enak gitu kan. Tapi gue pikir ya mimpi doang gitu, jadi nggak ditangkapin serius gitu istilahnya. Nah, suatu saat nih pembantu tinggal di sini, dia cerita, itu udah sekitar 4 bulan 5 bulan kemudian, cerita katanya dia sering kadang bolak-balik gitu istilahnya, perempuan. Emang aku kasih izin buat tinggal di sini, tapi di atas dekat kompresor AC gitu kan. Nah terus, tapi aku yakin dia tuh nggak jahat gitu kan, udahlah biarin aja. Pas dibangun tingkat begini kan, jadi tempat jemuran kan, jadi ya ada kadang-kadang kelihatan di situ. Kadang-kadang ada kelihatan di sini tempat jemuran. Cuma modal mandi sekarang juga ada, mari gimana ke sana. Kadang ada yang ini loh, ada yang suka nyerupain Ocha, mati. Itu sering. Kadang suka ada loh. Jadi di sini di sebelah kamar ini, makanya waktu aku tidur di sini pinggir kan, tuh ada dia tidur di situ, nggak apa-apa lah dia berani. Nah, ada terus kejadian yang ya aku bilang aneh, tapi dibilang nggak real, saksinya nggak cuma aku doang gitu loh istilahnya. Jadi orang lain yang tidak aku ceritakan tuh juga menceritakan hal yang sama. Jadi pada saat itu ini kan ada danau tuh, mau sebutin tuh merek lagi gak enak, tuh serem gitu kan. di danau sana, danau apartemennya lagi rame deh gitu kan. Central Park ya, Central Park ya, Central Park ada danau. Nah waktu aku lagi ada acara di sana kan, toiletnya masih pakai mobil tuh, aku ke sana toilet umumnya. Nah pada saat aku lagi di toilet, lagi duduk di WC, guncang gitu, goyang-goyang gitu kan. Aku pikir ada orang gemuk naik nih gitu kan. Terus tapi aku pikir masa sih goyang-goyang gitu kan. Pas udah selesai, aku berdiri, aku turun, tanganku gatel. Udah biasa aja gitu. Udah turun, pas sambil jalan itu papasan sama teman, Mbak Naf aku mau ke toilet gitu. Ya udah aku temenin dah gitu. Jadi aku lepas itu kan, ada agak muter-muter aku lepas. Udah pas temanku tuh naik ke toilet, aku ikut naik juga, aku goyang-goyang kontainernya. Kok nggak ada gerakan sama sekali ya, kokoh bener gitu kan. Ini kayak ada nggak beres deh. Ternyata yang gatel nempel di tangan tuh makin kenceng lagi gitu, makin muter-muter lagi di telapak tangan kiri. Akhirnya aku cari botol, kalau aku pada gitu masukin botol mesti dipindahin lah. Botol udah tutup, aku bawa di tempat sampah, karena mau gimana ya, nanti botol kosong hanya aneh juga. Nah itu di sana. Malamnya kita pulang ke rumah, tidur, aku mimpi gitu. Padahal itu nggak dipikirin, itu aku mimpi. Nah dalam mimpiku tuh aku berdiri, jadi aku berdiri kayak lagi jalan gitu kan. Aku melihat posisi ke arah sana. Jadi dari rumahku ke danau tuh gak jauh, ya kurang lebih sekitar 2 kilo 3 kilo lah. Itu seperti biasa, rumah-rumah nggak ada. Itu rumah pada nggak ada. Jadi kayak kosong, mompong, kayak tembus langsung ke danau tersebut. Di ujung danau itu ada perempuan berdiri. Perempuan berdiri. Rambutnya cuma panjangnya segini, sepinggang. Dan aku melihat jelas. Maksudnya tuh cewek itu melihat aku gitu. Aku perhatiin itu siapa gitu. Aku kayak ngezoom gitu. Aku liatin itu tuh siapa, karena kan jauh gitu kan. Tapi aneh kok kelihatan gitu loh. Lama tuh cewek itu kayak ya kayak kita ngezoom. Dia nggak jalan, nggak terbang, set dekat, makin dekat. Nah begitu udah tinggal berapa meter lagi dari badan aku, tiba-tiba dia kayak karat mundur, cepet banget. Nah aku pikir nih kenapa gitu kan. Terus aku duduk gini, aku tutup mata, aku nunduk. Aku kalau ngeliat di belakang tuh si tante ya tante yang waktu tuh nge-begging minta tinggal di sini itu muncul dari belakang tuh merinding ngomongnya. Dia langsung tiba tinggi gede banget, padahal aku nggak lihat, aku duduk doang, tapi aku tahu tuh sosoknya gede. Nah yang dari seberang sana tiba-tiba mundur sana gitu kan. Itu aku ya udah
aku udah merasa aman, udah ini aja. Dan aku nggak tahu deh itu tuh apaan. Jadi gue ngomong merinding semprot. Jadi tapi ya istilahnya untuk aku ya itu energi gitu kan. Aku mau logika itu energi. Jadi di daerah sini mungkin banyak memori gitu kan. Memori yang tersimpan di semesta ini. Dan termasuk juga di daerah seberang kali sana juga ada. Nah kalau mau dicerita soal cerita-cerita yang horor-horor gitu mah gak usah jauh-jauh, di luar tuh banyak gitu. Dan cuma selap-selap juga sering sih gitu ya, kalau sosok tinggi besar yang sebelah sana yang tadi Laura lihat, aku juga tahu tuh, gue sering ke rumah sebelah juga, terus juga pernah di sebelah sana, di seberang rumah sana juga iya, karena kebetulan mungkin karena krisis ya kondisi ini, banyak rumah yang dijual jadi banyak rumah kosong. Dan dulu sini jadi apa udah lama nggak ditempatin. Iya, dan di sini kan dulu lingkungannya lingkungan orang asing, yang tinggalnya banyak orang asing, ya orang asing udah pada pulang semua, jadi ya tempatnya banyak yang kosong gitu. Ya wajar gitu saja, jadi vibrasi energinya itu kerasa lumayan kencang. Jadi kalau mau tahu nggak usah jauh-jauh, daerah-daerah rumah gue juga banyak. seberang kali lebih parah lagi karena bisa nyakar. Jadi nyakar temanku pernah dicakar. Jadi waktu itu kita tinggal di sana, dia kos, tidur bangun dia memang dia kayak ketindisan gitu ya, dia teriak nggak bisa, pas aku bangunin dia buka sini ya, di dadanya sini. Dan dia tahu, dia ngerti kalau dia bilang kalau dicakar manusia atau kecakar tangannya sendiri itu ada bekas goresan dari luar. Tapi kalau cakaran something gitu itu kayak ada bekas cakaran tapi tidak ada bekas robekan lidah nih. Enggak, Robekan di dalam. Luarnya enggak. Iya, jadi kayak ada bekas cakaran aja tiga gini tapi tidak ada kulit yang kerobek. Jadi ada sedikit bedanya. Nah itu sekilas cerita-cerita yang agak horor. Nah Laura nih pernah yang di sini pernah nggak? Kalau yang soal yang bayangan hitam mah memang sering sih kalau itu sih. Oh itu mah yang suka bersuara itu yang kayak gitu dia suka ngomong. Suaranya kayak Reno nggak? Iya, Renonya ada nggak tapi? Renanya nggak ada kan waktu itu. Orang suaranya gede banget, suara cowok gimana sih? Ya, orang masih pagi jam 10-an, jam 10-an pagi. Gue kira ada tamu gitu kan. Pas ngomong ke bawah, nggak ada. Lah terus siapa yang ngomong gitu, ngomong tes begitu. Gimana suka baru ada suara-suara gitu? Iya baru pas mau turun kan biasanya kan dulu kan mau main kan kita kan jalan jam 11. Jam 10 kan aku udah turun kan dari ini kan. Nah itu pas udah mau turun tes digituin. Bilang, ada ini. Siapa tuh? Aku pikir ada orang di bawah. Siapa yang datang gitu kan? Kayaknya nggak ada. Iya bang, kadang-kadang suka gitu sih. Ya udahlah. Ya kalau mau wujudnya seperti kayak gitu kayaknya biasa gitu ya, nggak takut gitu kan. Cuman kalau tadi baru sensasi gitu. Itu Ya pasti sensasi kan, apa pikiran kita udah bermain. Pikiran kita sudah bermain jadi makin horor loh, langsung merinding gitu kan. Tapi memang sih kadang-kadang kan rasa kisah-kisah horor seperti itu memang sudah ada bluffing, jadi sudah ada cerita-cerita sebelumnya sehingga masuk ke pikiran kita, dan sosoknya kan udah dijelasin sebelumnya, jadi itu masuk ke memori alam bawah sadar kita. Jadi yang anehnya mereka kayak gitu keluar pas saat kita lagi nggak mikir apa-apa, maksudnya nggak mikirin soal mereka atau gimana. Nah itu gue bilang, jadi istilahnya nggak serem banget itu loh, karena memang pada saat kita tahu pun nggak ada siapa-siapa kita nggak takut gitu loh, karena memang pikiran kita belum bermain. Jadi sebenarnya yang bikin kita jadi horor itu karena pikiran kita sudah bermain. Jadi kita kau kayu gitu. Ada apa kayak gitu. Jadi kita kau kayu ke tempat yang serem-serem dulu. Udah kan kita pasti nyari setan kan. Nanti kita langsung wah ini tempatnya horor jadi gini gitu. Dan pada saat kita nggak merasa secure gitu kan, kita jadi mikirnya wah ntar ada ini nih, langsung hawa yang beda sedikit aja udah kayaknya udah wah ada nih gitu kan. Meskipun tadi waktu di rumah itu aku memang sudah agak merinding sih, dan itu kan karena pikiran aku juga udah tahu di sini ada, jadi ya udah kecampur aduk dengan kisah gitu ya, kisah itu dari yang di rumah tadi itu tadi dia di dalam, terus kitanya ngomongin gituan dianya keluar. Dan di rumah itu memang sebenarnya pindah rumah gitu, jadi pindah juga ya rumah, makanya kosong kan rumahnya. Waktu itu juga sempat bingung juga sih kok dia
pindah rumah kan, sedangkan rumahnya itu baru dibangun. Bagus. Iya baru dibangun, waktu itu baru dibangun. Jadi waktu itu dia beli rumah masih kondisi asli, udah renovasi, dia bangun, udah pindah. Jadi istilahnya entah kenapa, dan masih kosong, jadi nggak dikontrak ke apa. Belum CS sama yang di dalam, makanya Jadi belum kerja sama. belum Ya CS. syukur aku udah kerja sama sih tante ya. Ya, nah, sekarang anakku tidur di atas sini. Dulu juga waktu itu anakku berdua tidur di sini pernah. Nah, tiba-tiba karena si yang kecil itu mimpi ya, mungkin sama kayak aku gitu bakatnya, dia mimpi adanya, tapi dia belum tahu apa itu pocong apa itu. Dia belum tahu, dia belum ngerti. Taunya tuh orang. Dia cuman jadi waktu itu si pembantu kan, pembantuku bisa ngeliat, nggak tahu kenapa kok setiap pembantu yang di aku juga banyak juga bisa ngeliat. Nah waktu si Dewi, Oh dia. cuma dia lihatnya pocong. Nah ngotot lah anakku yang ini, enggak ada katanya. Oh belum pernah. Terus di pocong di sini nih di kamar dia yang ngesafel. Oh. Nah ngotot-ngotot lah sama si kecil ya, anak kecil tuh dia ngotot-ngototan. Nggak ada Hitam bukan? nggak ada pocong, nggak ada ini kata gitu. Hmm. Nah terus enggak deh katanya, nggak ada katanya. Emang dede nggak pernah apa-apa di rumah. Aku nggak lihat yang pocong, aku nggak lihat. Aku cuma lihat itu yang palanya diikat, Gosong ya. rambutnya katanya. Gosong ya. Ya yang lo kemarin dong. Katanya dia gitu. Terus tangannya ini kata. Jadi kan orangnya dengerin dia kayak ngezoom, ke pocongnya ngezoom, langsung dijitak. Itu mah pocong semprul. jadi ya karena dia nggak ngerti gitu kan, berarti kan aku bilang kan ya itu memori. Jadi ada masukan info atau data ke kita, dan otak kanan itu kesimpan, oh itu namanya ini gitu misalnya. Jadi dia kemudian pada saat dia nggak tahu itu namanya, dia nggak takut, mungkin buat dia lucu. Ngotot-ngototan gitu sampai ketawa. Ya karena nggak ya bukan nggak ngerti sih, malah bagus kan, nggak ngerti tapi bagus, jadi dia nggak takut. Sampai sekarang juga dia nggak takut, tapi sekarang matanya suka lirak-lirik keluar gini, ngeri juga. Ya ini nih aku bikin acara ini obrolan santai lah di kamar anak yang kebetulan memang dulunya di sini nih tempat kompresor AC, kita yang taruh kompresor AC. Dan di tempat jemuran memang itu tempat yang memang aku kasih, yang mau nggak mau ya daripada gue nggak bisa tidur gitu kan. Ada anak kecil. Ya? Ada anak kecil loh. Di jemuran. Nggak cuma si tante doang. Orang si Baro bilang kok. Oh kalau anak kecil iya, pembantuku juga pernah kan. Tuh kan. Naik ojek kan. Iya kan. Ada. Tapi ada yang beda di situlah aku mulai belajar dimensi ya, kayak gitu ada dimensinya juga berbeda. Aku lagi ngamatin sih. Jadi sebenarnya kenapa aku masuk ke grup Indigo, aku tuh ingin mengamati kejadian atau peristiwa yang juga ada di lingkungan aku sendiri. Sedangkan sebenarnya aku berada di lingkungan modern, karena kanan kiri dulu sini sebelah sini orang Korea, sebelah sini orang Jepang, sebelah sananya tuh bule, sebelah sana. Jadi memang lingkungan internasional. Jadi kayak gitu apa ya, nggak aneh gitu maksudnya. Kalau buat aku tuh aku juga ngajar orang asing, jadi dunia aku juga dunia modern, jadi yang nggak klinik gitu istilahnya. Tapi ya sering ketemu gitu, jadi selalu aku tetap berpikir tentang logika gitu kan. Ya itulah, ini sesinya lagi sesi yang horor ya gitu kan, karena memang identiknya Indigo seperti itu. Aku nggak bilang aku Indigo gitu kan, pada saat itu aku juga nggak tahu Indigo itu apa gitu kan. Tapi kalau soal melihat kayak gitu memang dari kecil aku sudah sering lihat gitu kan. Tapi yang nggak serem, yang itu orangnya cuma biasa aja. Karena wujudnya itu nggak yang aneh-aneh yang biasa di masyarakat. Bukan kayak yang di film-film begitu loh. Enggak sih. Ya waktu yang ngebegging itu pun wajah ya nggak tahu sih, aku juga nggak ini sih, nggak terlalu ini banget ya. Kita mau bilang gue nggak takut, gue kayak nantangin dia lagi gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu juga. Mereka bisa merubah wujud yang lebih menyeramkan kalau mereka mau. Suka dia kan namanya juga energi gitu kan. Energi kan mau jadi apa, bisa masuk ke pori-pori kita juga kok, bisa masuk ke lubang kunci, bisa masuk ke
ya kayak air aja kayak gini nih, air es ya kan. Ini kan kalau dipikir-pikir ini kan nggak ada lubangnya, tapi dia bisa bisa masuk. Nah kenapa? Jadi kalau kasih dingin dia bisa masuk ke pori-pori juga. Jadi ya mungkin benar sih kalau dibilang kalau misalnya kayak gitu bisa masuk ke dalam tubuh kita, tapi ya dengan jadi energi pada saat dia keluar, pada benturan udara panas udara dingin, jadi bentuknya suatu portal, jadi vortex, ini jadi mewujud, dan yang membentuknya itu ya pikiran kita sendiri. Oke, kayaknya anak gue udah mulai gelisah, jadi obrolannya udah kayak jadi komedi ya, mereka udah pada colek-colekan. Jadi karena segitu dulu. Jadi kita bahasan indigo. Sekarang ini indigo yang lebih ke arah sosok gaib ya. Meskipun aku nanti ingin menjelaskan di sesi berikutnya jenis-jenis indigo, tipe-tipe indigo, dan juga istilahnya ada cakra, ada aura, terus juga istilahnya aura pun juga macam-macam, aura lahir, aura terkini, aura lingkungan, gitu, aura keadaan. Jadi ya macam-macam lah. Ibaratnya handphone ya, satu handphone itu aku pakai Vivo. Vivo tipe apa? Ya kan, Vivo tipe apa? Nanti Vivo, aku Vivo tipe apa sih? Aku lupa. Nggak tahu. Lupa tipe apa. Terus ada lagi akan ada serialnya. Serialnya apa? Emailnya apa? Nomor HP-nya juga, SIM card-nya berapa? Ada lagi memori card-nya. Dari si foto yang kecil-kecilnya itu juga kita mesti hafal juga. Nih fotonya ada JPEG-nya segala macam, itu ada kode-kodenya kan, diambil pada tanggal berapa, nomor berapa. Nah, itu juga pada tubuh yang terjadi pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu juga berlapis. Sebenarnya itu simpel sih, sebenarnya simpel. Nanti dijelasin untuk next-nya deh. Oke, terima kasih atas kesempatannya mau mendengarkan dan melihat kita punya channel. Semoga channel ini kedepannya akan memberikan pencerahan, bukan ke yang nonton ya, tapi ke aku pribadi juga, karena saat aku bicara begini juga suka masuk aja ide baru atau inspirasi baru atau informasi baru gitu kan, karena kita bicara ini browsing browsing, jadi Google semesta. Jadi bukan Google yang di internet, tapi Google semesta ini kan memiliki memori yang luas ya, memori yang luas. Jadi teknik-teknik menarik memori juga biasanya ada sih nanti. Oke, soalnya jadi panjang, endingnya aja panjang. apalagi itu kesana-sananya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk apa dek? Mama lupa dek. Mau tahu. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oke. Subscribe, deh. Subscribe. Komen, like, dan subscribe. Bye-bye.